Bab 15. Kebohongan tentang siapa yang hilang. Akan ada kebohongan tentang siapa yang menghilang. Ingatlah bahwa setan, musuh Anda, tidak ingin Anda menemukan kebenaran. Dia ingin membuat Anda tetap dalam kegelapan dan buta. Setan, yang merupakan ilah dunia ini, telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak beriman. Mereka tidak mampu melihat cahaya mulia kabar baik. Mereka tidak memahami pesan tentang kemuliaan Kristus yang sungguh-sungguh serupa dengan Allah. 2 Korintus 4 terjemahan hidup baru. Para pemimpin dan pemberitaan akan menunjukkan bahwa bukan hanya orang-orang Kristen saja yang ditawan. Oleh karena itu, hal ini tidak mungkin terjadi pada pengangkatan orang-orang Kristen. Mereka akan mengatakan bahwa beberapa orang Kristen tertinggal dan mengacu pada pendeta, pengkhotbah, dan orang-orang yang menghadiri gereja yang memang masih berada di bumi bersama Anda. Jangan kaget melihat beberapa dari orang-orang ini, bahkan para pemimpin gereja tingkat tinggi, di televisi mengatakan hal ini kepada Anda. Kunci kebenarannya di sini adalah bahwa orang-orang ini tidak beriman kepada Yesus sebelum pengangkatan terjadi. Tradisi keagamaan, percaya kepada Tuhan, menghadiri gereja, bersekolah di sekolah Kristen, melayani orang lain dalam nama Yesus, dan hal-hal lain semacam itu tidak menyelamatkan seseorang. Anda harus mempunyai hubungan dengan Yesus. Mereka tidak melakukannya, itulah alasan mereka tertinggal. Ayat ini memperkuat hal ini. Yesus menjawab orang-orang Farisi yang tidak menyukai murid-murid Yesus yang tidak mengikuti tradisi. Orang Farisi tidak mengenal Tuhan dan tidak beriman. Mereka hanya tahu cara mengikuti serangkaian aturan. Dalam ayat-ayat ini, Yesuslah yang menanggapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak berjalan menurut adat istiadat nenek moyang, tetapi makan roti mereka dengan tangan yang tidak dicuci?" Jawabnya kepada mereka, "Benar sekali Nabi Yesaya bernubuat tentang kamu. Hai orang-orang munafik, seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tetapi mereka menyembah aku dengan sia-sia, mengajarkan perintah-perintah manusia sebagai doktrin, sebab kamu mengesampingkan perintah Allah dan berpegang erat pada adat istiadat manusia, yaitu mencuci kendi dan gelas, dan masih banyak lagi hal-hal serupa yang kamu lakukan." Dia berkata kepada mereka, "Baiklah kamu menolak perintah Tuhan, agar kamu dapat menjaga tradisimu." Markus 7, 5-9. Kita telah melihat ayat ini sebelumnya. Yesuslah yang berbicara dan mengatakan banyak orang melakukan sesuatu atas namanya, tetapi tidak memiliki hubungan nyata dengannya. Mereka tidak pernah meminta Dia untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan datang ke dalam kehidupan mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan memberitahuku pada hari itu, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu mengusir setan, dan dengan namamu melakukan banyak mujizat?" Lalu aku akan memberitahu mereka, "Aku tidak pernah mengenalmu. Enyahlah daripadaku, kamu yang melakukan kejahatan." Matius 7, 21-23. Orang-orang ini mungkin berkata bahwa mereka beriman karena mereka percaya kepada Tuhan. Alkitab memberitahu kita bahwa itu tidak cukup. Anda harus menaruh iman Anda kepada Yesus dan apa yang Dia lakukan di kayu salib untuk menyelamatkan jiwa Anda. Anda berkata bahwa Anda beriman karena Anda percaya bahwa Tuhan itu satu. Bagus untukmu. Bahkan setan-setan pun mempercayai hal ini dan mereka gemetar ketakutan. Yakobus 2, 19 terjemahan hidup baru. Saya hanya bisa membayangkan betapa malu dan malunya perasaan beberapa orang ini. Tapi itu bukan alasan untuk berbohong kepada Anda dan mengatakan bahwa mereka telah menjadi orang percaya selama beberapa waktu dan tidak tahu mengapa mereka tertinggal, atau bahwa mereka tertinggal untuk melayani tujuan Tuhan yang lebih besar. Mereka tertinggal karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Mereka pasti lebih percaya pada pekerjaan mereka daripada kasih karunia Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman, dan itu bukan karena dirimu sendiri. Itu adalah anugerah Tuhan. Efesus 2, 8. Berbohong hanya memenuhi tujuan iblis dan tidak menguntungkanmu serta pencarianmu untuk mengenal Tuhan. Jangan percaya pada orang-orang ini jika mereka tidak jujur kepada Anda.
Jika mereka benar-benar memiliki hubungan dengan Yesus, mereka akan mencari pujian dari Tuhan dan bukan persetujuan manusia. Jadi mereka tidak akan berbohong kepada Anda. Sebab Anda bukan seorang Yahudi sejati hanya karena Anda lahir dari orang tua Yahudi, atau karena Anda telah melalui upacara sunat. Tidak, seorang Yahudi sejati adalah orang yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Dan sunat yang sejati bukan sekedar menaati hukum yang tertulis. Selain itu adalah perubahan hati yang dihasilkan oleh Roh Tuhan. Dan seseorang dengan hati yang berubah mencari pujian dari Tuhan, bukan dari manusia. Roma 2, 28 sampai 29 terjemahan hidup baru. Sekarang mungkin sebagian dari orang-orang yang mengaku Kristen sebenarnya adalah orang-orang yang sekarang. Mereka mungkin menaruh iman mereka kepada Yesus beberapa saat setelah pengangkatan terjadi. Peristiwa itu mungkin membantu mereka melihat kebenaran. Saya tahu pengangkatan pasti akan membantu banyak orang memiliki iman yang menyelamatkan di dalam Yesus. Jika ini masalahnya, mereka seharusnya memberitahu Anda hal ini. Jika tidak, jauhi mereka dan kebohongan mereka. Dalam ayat ini, kita melihat banyak orang yang mengenal Yesus setelah pengangkatan. Pada masa kesusahan besar, mereka berada di surga berdiri di hadapan Yesus yang adalah Anak Domba. Sesudah itu aku melihat dan tampaklah kumpulan orang banyak yang tidak dapat dihitung oleh siapapun dari setiap bangsa dan semua suku, umat dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, mengenakan jubah putih dan daun palem di tangan mereka. Salah seorang tua-tua itu menjawab kepadaku, "Orang-orang yang mengenakan jubah putih itu, siapakah mereka dan dari manakah mereka datang?" Saya mengatakan kepadanya, "Tuanku, Anda tahu." Dia berkata kepadaku, "Inilah orang-orang yang keluar dari penderitaan besar. Mereka mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah Anak Domba." Wahyu 7, 9, 13-14. Anda juga akan melihat di berita bahwa meskipun sebagian besar orang yang hilang adalah orang Kristen, tampaknya orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan juga telah hilang. Jadi sekali lagi, hal ini tidak mungkin terjadi pada pengangkatan orang-orang Kristen. Ingatlah bahwa pakaian yang dikenakan orang dan tradisi keagamaan yang dianut tidak menentukan siapa seseorang. Tuhan melihat hati dan apa yang benar-benar diyakini setiap orang. Mari kita pertimbangkan sebuah contoh. Katakanlah seseorang tinggal di negara yang menganiaya umat Kristen. Orang itu mengenal Yesus dan beriman kepadanya. Mereka diselamatkan dan diangkat. Namun, karena mereka masih tinggal di negara tersebut, kemungkinan besar mereka berpakaian sama seperti orang lain di negara tersebut. Mereka akan mencoba memberitahu Anda bahwa orang-orang ini tidak mempercayai apa yang diyakini orang Kristen, dan mereka tidak mengenal Yesus. Satu-satunya yang bisa menilai iman seseorang kepada Yesus adalah Tuhan, karena Tuhan mengetahui hati dan pikiran kita. Kamu, Salomo, anakku, kenalilah Tuhan Ayahmu, dan layani Dia dengan hati yang sempurna dan pikiran yang rela. Fatau Yahweh menyelidiki segenap hati dan memahami segala khayalan pikiran. Jika kamu mencarinya, Dia akan ditemukan olehmu. Tetapi jika kamu meninggalkannya, Dia akan membuangmu selamanya. Tawarikh pertama 28, 9. Tuhan tidak melihat penampilan luar kita ketika Dia menilai iman kita kepada Yesus. Kita melihat di sini bahwa sekali lagi, Tuhan melihat ke dalam hati. Ketika mereka sudah tiba, Dia memandang Eliab dan berkata, "Sesungguhnya orang yang diurapi Tuhan ada di hadapannya." Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, "Jangan lihat wajahnya atau tinggi badannya, karena aku telah menolaknya. Fatau aku tidak melihat seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di luar, tetapi Tuhan melihat hati." Samuel pertama 16, 6-7. Jangan tertipu oleh kebohongan yang Anda dengar tentang siapa yang hilang atau tidak pada hari pengangkatan. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus karena mereka tahu Ia mati karena dosa-dosa mereka adalah orang-orang yang diangkat.